Maka non-blok menjadi tetap relevan karena yang kita cari adalah kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan, Husnul. Terus Jadi jelas yang kita cari apa di situ? Yang kita cari adalah kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan. Siapa saja yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya, dia pasti sedang merendahkan dirinya sendiri. Itu kalimat pentingnya, Husnul. Iya. Dia pasti, Amerika melanggar betul HAM yang dia sebarluaskan kemana-mana. Itu Amerika sedang merendahkan dirinya sendiri sesungguhnya, bangsanya sendiri, gitu, Husnul. Nah, karena basis berpikirnya begitu, maka kalau kita balik bilang non-blok tidak lagi relevan karena sudah kelihatan NATO sudah keluar. No, Anda mesti lihat bagaimana namanya Korea Utara sudah punya ICBM yang menakutkan. Anda mesti lihat yang namanya Iran, diam-diam tetap bangkit dengan kekuatan nuklirnya, makanya dihajar dengan demonstrasi habis-habisan. Iya, terakhir. Itu kan intervensi, itu kan infiltrasi, gitu loh. Coba saya bilang, kalau menggunakan Gallup, menggunakan Pew, lalu kemudian kita ngambil data-data secara konkret tentang kondisi Amerika, maka luruhnya modal sosial Amerika secara domestik itu juga tergambar pada posisi luruhnya modal sosial Amerika di nasional, di internasional, di global. Nah, itu diindikasi dengan serangan Amerika ke Nigeria, serangan Amerika ke Iran, serangan Amerika ke Venezuela, mengancam Greenland, mengancam Iran. Iya, Greenland negara. Itu posisinya. Iran. Jadi artinya ketika modal sosial Amerika yang secara domestik itu kita tarik ke dalam posisi modal sosial internasional, maka yang terjadi adalah Amerika memang sedang menggunakan hegemoni berbasis kekuatan militer. Dan itu berarti dia tidak akan memperoleh legitimasi kepercayaan global. Dia tidak akan memperoleh legitimasi moral publik internasional. Tapi dia care nggak sih? Nah, Trump itu nggak peduli, nggak peduli. Karena itu dia keluar tadi, Husna, untuk menunjukkan bahwa tidak ada hukum internasional. Yang ada adalah rule based order dia berbasis pada kepentingan dirinya, berbasis pada kepentingan jadi kelompoknya. dia nggak mau loyal dengan international law. Nggak ada. Itu kan statementnya. Nggak ada. Basis saya adalah moral berbasis pemikiran saya sendiri, gitu loh. Jadi itu kalimat dia, gitu. Bahkan ketika wawancara dengan New York Times, jelas sekali kalimatnya kondisinya. Yang saya mau sampaikan di sini, gitu ya. Ini merupakan pembelajaran mahal bagi mereka yang menganut pemikiran-pemikiran Amerika. Saya bilang ini pembelajaran paling mahal dan ini pembelajaran paling memalukan bagi mereka yang demikian bangga dengan format demokrasi liberal, yang paling bangga dengan individualisme, yang paling bangga dengan namanya free market mechanism, gitu ya. Maka era ini sekarang, era ini mereka bukan hanya ditabok intelektualnya, saya bilang ditampar intelektualnya, tapi juga ditampar moral. Do you think they really aware? ini pertanyaan sinikal nih. You think they understand about all this stuff? Enggak, maksudnya ini serius. Saya tahu serius. Makanya kadang-kadang kembali lagi Bang, kalau kita bicara akhlak, kenapa ya orang lihat di depan mata aja itu sebetulnya sudah nggak baik kayak gitu, tapi kita masih percayanya. Yaitu makanya kenapa kita disuruh tidak banyak maksiat, supaya kolbu kita tidak banyak. Kalimatnya sederhana, Usul. Kalau sampai di situ bicaranya kalimatnya sederhana. Summum bukmun umyum bahum layak kilun. Berakal itu ya. Jadi balik lagi Bang, dalam konteks the crumbling colossus of USA Empire. Ini sebetulnya justru Amerika ini mengancam dunia dalam konteks itu, mengancam negara-negara yang enggak ini. Jadi dia sebetulnya ancaman bagi kita, bukan kemudian dia sebagai saudara, sebagai paman. Makanya kan dia sebut paman Sam kayak gitu ya. Dalam konteks itu kan konstruksinya positif kalau paman. Nah makanya bukan paman Sam. Ya, kalau kita kan ada lagu anak-anak kalau paman dari kampung bawa Uncle Sam. Uncle Sam di dalam konteks ini. Nah jadi so what sebetulnya kalau kita melihat bagaimana domestik isunya Amerika pada level nasional ya, karena nanti kalau pada level provinsi, pada level municipalities gitu ya, jadi kayak local government mereka ada beberapa tempat-tempat yang mereka sebetulnya dia masih bisa bebas dari federalisme ya,
pemerintahan federal di Amerika itu dia mengurus tentang keuangan. Itu pun setelah 50 tahun Amerika merdeka baru kekuatan keuangan atau isu keuangannya diberikan kepada pemerintah federal. Yang kedua dia bicara tentang militer. Makanya dia pemerintah federal, jadi presiden Amerika itu dengan mudah menggunakan militernya. Ya, dia lebih banyak perang membela Israel atau perang di luar negeri dibandingkan untuk urusan kepentingan negaranya. Dan yang ketiga bicara tentang politik luar negeri. Makanya kalau pemilu di Amerika itu ya isu politik luar negeri. Dan lucunya nama menteri luar negerinya apa? State Department. Departemen juga berubah. Jadi kita dianggapnya itu negara bagiannya Amerika karena State Department, juga bukan Minister of Foreign Affairs kayak gitu. Tapi juga sekarang Greenland itu mau dianggap sebagai negara bagian ke-51. Nah, 51 atau 52 kan? 51. Kalau dari Kongres bicaranya 51. Oh, oke. Ya, nah Terus sekarang kita jadi negara keberapa? jangan begitu dong. Pertanyaan itu jangan begitu dong. Nah, saya nanti itu masuk di pembahasan yang kedua, ketika kita bicara ekonomi. Nah, poinnya adalah ketika kita menyaksikan kayak gitu, jelas sekali bahwa Amerika telah melakukan tindakan-tindakan ilegal secara internasional. Dia bertentangan dengan gambaran hukum internasional. Dia telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa tindakannya sesuka hatinya karena cuma satu hal, karena dia punya kekuatan militer yang memang melampaui hampir semua negara. Karena persoalan hulu ledak nuklir. Jadi kalau pakai data, dan dia melarang semua negara untuk punya hulu ledak nuklir. punya nuklir, kecuali dia, kecuali dirinya. Gitu. Apa poinnya? Amerika telah kembali ke zaman batu. Kekuasaan didasarkan atas kekuatan. Kekuasaan didasarkan atas kekuatan. Itu kembali ke zaman batu tuh. Oh, udah begitu. Jadi era begitu. Jadi di satu sisi dia selalu mengatakan Islam barbar, tapi sebetulnya the real barbar ya mereka. The real, really barbar. Bukan cuma the real, really barbar. Termasuk juga ingat gak dulu dengan tahanan Guantanamo? Itu termasuk kritik itu termasuk kritik internasional. Bagaimana melakukan penahanan tanpa proses hukum misalnya, kan gitu ya gitu. Jadi catatan-catatan Husnul itu sudah saya masukin di sini. Yang pertama target killing tanpa proses hukum, drone strike. Yang pertama. Yang kedua extraordinary rendition, penculikan lintas negara. Yang dilakukan Maduro itu penculikan. Yang diambil pada Saddam Hussein dan Libya itu penculikan. Gitu ya. Libya juga ya. Iya, Libya juga. Nah, lalu berikutnya adalah tadi penahanan tanpa pengadilan Guantanamo. Berikutnya adalah bagaimana warga sipil menjadi korban tanpa akuntabilitas. Disebut dengan yang Husnul tadi sebut collateral damage. Nah, dalam kasus ini menunjukkan bahwa seperti yang kita bilang berkali-kali, di satu sisi PBB mandul, tapi di sisi lain PBB adalah alat mereka. Kita selalu bicara, makanya menarik itu dulu pidatonya siapa itu? Bukan yang Venezuela. Kolombia. Presiden Kolombia keren gitu ya. Itu dia kayak gitu ya. Di UN. Sekarang jangan bicara soal Amerika tunduk pada HAM, jangan bicara walaupun dia menjadi pendekar HAM ke semua negara. Dalam hal ini mereka yang menjadi pendekar HAM di Indonesia. Dalam hal ini mereka menjadi pendekar HAM di Indonesia atas gagas Amerika, lagi-lagi ditabok moralnya, ditabok mentalnya, ditabok intelektualnya. Asik kan? Asik. Kalau bahasanya para scholars yang Islam di Amerika, kalau di Amerika tuh bicara HAM, selama itu bukan Islam ya nggak apa-apa, tapi kalau Islam juga menuntut HAM, you're not allowed. Freedom of expression. Sami Hamdi itu warga negara UK yang tahu-tahu ditahan itu di Amerika sampai ya karena dia banyak sekali mengkritik tentang bagaimana Gaza dan sebagainya. Argumentasi Husnul itu baru argumentasi double standar.
Tapi kan kita ngomong Amerika nggak cuma double standard, Apa? triple, Multiple suitable standard. triple standard. Pokoknya apapun yang enak buat gua, lo nggak enak bang, nggak ada urusan sama gua. Sombong ya. Oh iya. Udah greedy, sombong. Iya. Nah, harus tahu dalam perdebatan saya dengan AI, mereka menggunakan istilah double standard. Saya serang habis-habisan dengan multiple standard. Saya buktikan. Akhirnya mereka nyerah. Iya, Amerika memang ada argumentasi Anda demikian tajam. Dia menggunakan kata saya ngaku dia. Amerika memang multiple suitable standard. Jadi artinya ketika hegemoni berbasis kekuatan, terusin kekuatan militer, dan itu menunjukkan Amerika kembali ke zaman kuno, ke awal peradaban manusia, maka sesungguhnya tidak ada kemajuan dalam nilai-nilai kemanusiaan, Husnul. Tidak ada kemajuan. Bahkan kalau dalam bahasa saya, sesungguhnya Amerika telah melakukan kekalahan dalam perang peradaban. Masuk di sini, Amerika kalah dalam perang peradaban. Nah, kalau saya masuk lagi ke dalam hubungan, di sini menarik nih Usul. Kalau saya masuk lagi ke dalam hubungan interaksi sosial Amerika, maka perang peradaban itu juga dibuktikan bahwa modal liberal individual itu tidak pernah menjamin ketentraman dan kedamaian kehidupan individual, Husnul. Tuh, itu rendahnya Husnul. Itu rendahnya interaksi sosial itu bobotnya. Saya masukin lagi ke dalam posisi ekonomi, tadi kan sosial, masuk ke ekonomi. Kalau dalam politik sudah. Ya, karena kekuasaan menjadi segala-galanya bagi kekuatan korporasi dan bagi orang kaya. Tapi begitu masuk ke ekonomi, makin kelihatan dia. Tidak ada moral dalam persoalan ekonomi, dan ujungnya adalah soal bagaimana memperkaya orang kaya, mempermiskin orang miskin. Apa yang terjadi? Dalam bahasa Iksaduddin Nursi, pemiskinan struktural. Bukan lagi kemiskinan, tapi pemiskinan struktural. Itu riset saya selama yang sejak kita ngomong luruhnya keluarga sampai akhirnya kita bicara berakhirnya hegemoni dan sekarang. Dan artinya dalam bahasa lain gitu ya, ketika semua negara sadar bahwa mereka dalam paksaan, dalam tanda petik paksaan dan ancaman Amerika, jika mereka tidak melawan, ini menarik ya Saudara. Jika mereka tidak melawan, maka sesungguhnya secara diam-diam mereka akan meninggalkan indoktrinasi, intimidasi, dan shock doktrinnya Amerika. Mereka akan, ya oke, kami tidak melawan, tapi kami akan meninggal pelan-pelan. Apa poinnya? Sesungguhnya, dalam bahasa sederhana, serangan kepada Venezuela, serangan terhadap kemarin ke Nigeria, serangan terhadap Qatar, yang posisi itu ya. Lalu berikutnya sekarang ancaman terhadap Greenland sesungguhnya membuktikan bahwa Amerika hanya dalam jangka tertentu saja mampu menahan laju penurunan fiat money dolarnya. Tapi sesungguhnya dia akan tetap ditinggalkan. Ini sebenarnya pesan IC dari Crumbling. Runtuhnya. Iya. American Empire. Ya itu tadi. Kalau itu artinya ini IC Direction sedang ngingetin orang kaya nih, yang pegang dolar hati-hati ya, karena akan terus mengalami decline. Tapi kan hari ini 16.900 gitu ya. Nah, apa poinnya? Kalau sudah masuk situ nanti kita masuk yang kedua. Ya sekarang kita masih tetap bahas bisa Amerika. Nah, kalau kita melihat model pertarungannya begitu gitu ya, lalu kemudian kita bilang, ya makanya karena fakta Warsawa tidak ada lagi, yang ada tinggal NATO, dan NATO kemudian secara bersama-sama mempertahankan Greenland disebabkan ada ancaman dari Cina terhadap Greenland, maka itu false flag. Karena yang sungguhnya itu ala Amerika, bukan Cina. Nah, dari sekarang itu gambarannya menjadi ketika berbagai negara mencoba menghindari penggunaan dolar, menghindari penggunaan militer dari Amerika, maka sesungguhnya gitu ya, Amerika bukan cuma sekedar tidak memperoleh kepercayaan, Amerika sedang merendahkan dirinya sendiri akibat perilaku serakah dan ketidakjujuran mereka, Husnul. Nah, emang Barat pernah jujur kan, white supremacy. Kalau sudah sampai pada white supremacy, lagi-lagi bukti tidak ada HAM. Jangan bicara HAM. Mereka selalu jangan bicara HAM. Jadi mereka menggunakan diksi-diksi ilmiah. Iya. Tapi sebetulnya itu ya cuma melegitimasi dia saja atau whitewash kayak gitu ya. Jadi bagaimana mereka tidak mau disalahkan. Nah itu tadi masuk ke dalam krisis domestik disebutnya, menggunakan ICE,
karena pada akhirnya white national supremacy, sehingga mereka yang berwarna dihajar habis gitu ya, disingkirkan imigran dulu habis. menggunakan terminologi negro dan diganti Afro American kayak gitu ya. Terus kemudian kelompok-kelompok yang misalnya Meksiko dan Asia dan sebagainya, mereka masih kuat di dalam konteks itu. Jadi mereka cuma dalam white national supremacy, mereka juga masih mengakui Hispanic karena masih ada Hispanic ya, karena masih ada Spanyolnya, Espanya, makanya bahasa Spanyol masih juga digunakan. Ya, yang kita sebagai penutup Husnul, karena ini pembelajaran, karena ini masih akan terus bergulir. Ya betul. Masih akan bergulir. Ya selama Amerika masih seperti itu, nanti ketemu lagi yang namanya pemimpin Amerika yang ya heboh kayak gitu. Dulu di dalam konteks kayak Reagan kayak gitu ya, itu orang-orang itu ya udah geleng-geleng kepala aja dengan Reagan bisa menang yang kayak gitu, karena pinter pidatonya sesuai dengan dia menjadi bintang film. Jadi itu ada tuh apa namanya dokumenter CIA kayak gitu ya yang melihat seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa hegemoni ini sudah berbasis pada kekuatan militer dan itu kembali ke zaman batu, diikuti dengan negara-negara yang tetap menggunakan ICT karena Amerika tetap mendasarkan dirinya pada 3 hal: kekuatan militer, keuangan, dan ICT, teknologi ICT. Maka sesungguhnya Amerika bergerak dalam 2 sisi. Sisi pertama realitas konkret empirism gitu ya, realitas konkret empirism posisi militer. Tapi kemudian ketika bicara juga virtual reality virtual, mereka menggunakan 2 Husnul. Mereka menggunakan ICT dan mereka menggunakan uang. Bagi negara-negara yang tidak cerdas melihat 3 hal ini, dia pasti akan tersaruk-saruk. Dia akan terseok-seok. Karena itu dituntut kepemimpinan yang cerdas mengantisipasi 3 ini. Bagaimana mengantisipasi kekuatan militer, bagaimana mengantisipasi kekuatan keuangan mereka, bagaimana mengantisipasi kekuatan ICT. Nah, kalau secara ini bisa didekati secara fundamental dan struktural, fungsional. Jadi kalau kita dekati secara fundamental, gitu, artinya akar masalah, maka non-blok menjadi tetap relevan karena yang kita cari adalah kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan, Husnul. Terus jadi jelas yang kita cari apa di situ? Yang kita cari adalah kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan. Siapa saja melanggar nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya, dia pasti sedang merendahkan dirinya sendiri. Itu kalimat pentingnya, Husnul. Dia pasti, Amerika melanggar betul HAM yang dia sebarluaskan kemana-mana. Itu Amerika sedang merendahkan dirinya sendiri sesungguhnya, bangsanya sendiri, gitu, Husnul. Nah, karena basis berpikirnya begitu, maka kalau kita balik bilang non-blok tidak lagi relevan karena sudah kelihatan NATO sudah berubah. No, Anda mesti lihat bagaimana namanya Korea Utara sudah punya ICBM yang menakutkan. Anda mesti lihat yang namanya Iran, diam-diam tetap bangkit dengan kekuatan nuklirnya, makanya dihajar dengan demonstrasi habis-habisan. Itu kan intervensi, itu kan infiltrasi, gitu loh. Termasuk juga di Indonesia. Iya, kalau Indonesia tidak perlu begitu, tidak iya, karena kita dikasih proyek-proyek proyek anti korupsi. Tapi itu nanti kita masuk ya kan, nanti kita masuk nanti. Nah, berikutnya kalau kita lihat kayak begitu gitu ya, bagaimana menghadapi kekuatan militer, bagaimana menghadapi, maka ini yang paling, ini tiga-tiganya kita rentan, Husnul. Kita rentan militer, kita rentan pada posisi keuangan, kita rentan dalam perspektif ICT, sehingga gitu ya, cyber security index kita itu ambruk, Husnul. Kebayang nggak? Jadi ada satu laporan terakhir, Indonesia itu ambruk cyber security-nya, ambruk seambruk-ambruknya, dan itu mengejutkan, coba sampai kayak gitu. Artinya lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada para pejabat negara lewat IC The Real Show berkali-kali gitu ya, kami tidak sedang memberi apa-apa, kami cuma sekedar menyampaikan satu pemikiran bahwa penting kita mengatasi kerentanan kedaulatan. Kerentanan kedaulatan dalam perspektif militer, kerentanan kedaulatan dalam perspektif tadi keuangan, kerentanan kedaulatan dari segi IT, digital, cyber. Tiga-tiganya kita rentan.
Nah, kalau kita renteng bukan berarti kemudian kita menyatakan non-blok tidak relevan. Salah gitu loh. Karena Anda tidak bisa melawan G2G kayak gitu, bilateral. Jadi harus, kalau Amerika itu maunya dia menggunakan multilateral untuk kepentingan dia. Kalau Cina sebetulnya dia maunya bilateral di dalam. Itu Laut Cina Selatan kelihatan. Pada kasus Laut Cina Selatan. Satu persatu dia. Pada kasus kayak pada gitu. kasus yang namanya Selat Taiwan juga kelihatan. Kelihatan Cina tidak mau menggunakan konstruksi multilateral. Multipolar nggak mau dia. Dia tidak, apalagi kemudian pakai konsep unipolar atau unilateral nggak mau. Karena memang pada hakikatnya sekarang sedang bergeser dari unilateral menjadi multilateral menjadi bilateral. Balik lagi begitu. Ya, bilateral selalu karena itu kepentingan dua negara paling tidak. Nah, satu. Di multilateralnya dalam konteks internasional, BRICS itu menjadi satu konsep mengimbangi decline-nya US dollar, dedolarisasi itu, menurunnya dolar. Kekuatan gitu. Nah, di 2026 ini akan ada 36 negara yang akan menggunakan 32. Kenapa ASEAN nggak berhasil? Masuk 9. Sudah masuk 9 negara ASEAN ikut masuk ke dalam BRICS. Indonesia sudah lebih dahulu sebagai members gitu ya. Jadi yang lain sebagai partner beberapa. Oke, sudah masuk ya. Masuk 9 negara itu. Nah, tapi maksudnya tidak sebagai satu kekuatan political ekonomi yang mestinya dengan jumlah penduduk yang luar biasa dan kekuatan sumber daya alam yang luar biasa dengan kekuatan Indo-Pasifik yang luar biasa, mestinya ASEAN itu bisa sebagai bukan kontestasi, kekuatan penyeimbang dari American Empire misalnya. Nah, sampai di situ sebenarnya saya mau menutup, tapi khususnya mau mancing saya. Beberapa hari lalu terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Jepang dan Menteri Pertahanan Amerika, Menteri Perang Amerika. Karena mereka bukan lagi menyebut sebagai Menteri Pertahanan, tapi Menteri Perang. Departemen of War. Agak, kalau orang Jepang bilang langsung guru-guru Pak. Tahu artinya guru-guru Pak? Orang gila. Tapi orang Jepang selalu kalau melihat gitu guru-guru Pak. Nah, di dalam pertemuan itu mereka kesepakatan tentang konsentrasi pada Indo-Pacific Forum. Indo-Pacific Forum. Kalau dinaikin dalam ekonomi namanya Indo-Pacific Economic Forum. Nah, ketika khususnya masuk di situ, sesungguhnya baik Amerika maupun Jepang menyadari betul tentang betapa mendesaknya tekanan dari Beijing dan mitra-mitranya terhadap situasi ekonomi Asia Timur, khususnya Asia Tenggara. Khususnya Asia Tenggara. Nah, sebenarnya Asia Tenggara orang-orang baik sih ya. Atau orang lemah? Saya kira enggak kalau melihat sikap Malaysia. Enggak ya? Enggak. Kalau saya lihat orang baik aja ya, saya a good person, a nice person. Saya dalam beberapa hal saya menganggap pola pikir yang dibangun oleh sejumlah intelektual dan politisi Amerika pada hakikatnya on the right track sebagai orang yang mempertahankan the dignity of nation. Saya ngeliat gitu dari mulai kasus Mahathir sejak awal ketika dia sebut sebagai dumb globalization gitu ya. Saya makanya dikatakan oleh Mahathir paling tidak punya dua recalcitrant. Nah, itu di dalam buku Huntington. Recalcitrant. Nah, artinya sesungguhnya karena Huntington ngomong kayak gitu karena dia ngeliat dua hal. Yang pertama maki-makinya Mahathir dan globalization. Yang kedua yang paling menarik, Mahathir menolak isu teror. Iya, war on teror itu loh. Menolak itu, gitu loh. 9/11 war on teror. Jadi kalau kamu, tapi oke lah, kita balik lagi karena kita sudah sampai pada kesimpulan itu, gitu ya. Dan di sini dibutuhkan bukan cuma sekedar keberanian, di sini dibutuhkan visioner. Saya menyebutnya satu wawasan yang jauh ke depan, satu wawasannya jauh begitu mendalam, tapi juga wawasan yang tajam, Gusnul, dari seorang pemimpin. Jadi kalau dia cuma punya wawasan yang begitu luas tapi tidak tajam dan tidak kemudian mendalam, dia punya sixth sense. Kalau pakai bahasa Ausno sih kayak kalau maksudnya dia sudah bisa yang namanya ini bagaimana. Jadi tajamnya itu tidak hanya cuma sekadar tajam di dalam konteks sense yang punya, tapi harus ada
kemampuan itu. Maksudnya saya menggunakan istilah Al-Quran, Ustaz. Apa itu? Ulil albab. Ulil albab. Ali Imran 184 184 sampai 189 itu kelihatan gitu ya. Kita gunakan ya tafakkaruna sama yazkuruna itu mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu menyadari betul bahwa kebatilan itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar, itu kalimat begitu. Maka sesungguhnya dia diajarkan bahwa yang batil itu berguna bagi dia dalam rangka dia meleverage bobot dan kualitas kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Itu menarik di situ. Selama dia punya iman dan takwa. Ya tentu kan ada kalimatnya kan ya tafakkaruna. Iya, tafakkarun itu tadi. Gitu. Jadi, nah itu konsep. Jadi sekali lagi, ini tidak tersedia pada konsep kemanusiaan yang dibikin oleh manusia. Konsep ini disediakan oleh Al-Quran. Al-Quran yang menjawabnya gitu loh, Saudara. Kalau saya potong di sini Bang, humanism yang dikembangkan oleh Barat itu kan persoalannya kan menganggap bahwa semua human itu sama gitu ya, jadi dalam konteks itu. Cuma dengan white supremacy kan ada yang less human, ada yang more human kayak gitu kan. Nah, itu yang supremasinya kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya tanya mahasiswa, humanism first or Islam first kayak gitu, rata-rata bicara tentang human first karena dianggap dengan human itu kita bisa connecting dengan interfaith yang lain. Tapi sebetulnya emang di Islam nggak ada yang namanya kita bicara tentang rahmatan lil alamin, kita bicara tentang yang dan sebagainya seperti itu. Ini juga tapi diksi-diksi ilmiah mereka luar biasa. Dengan kita menganggap humanism is kalau saya mau kasar, Husnul, tahu respon saya apa, Husnul? apa? Kedangkalan pengetahuan. Jawaban itu merupakan gambaran kedangkalan pengetahuan. What's the point? Dia tidak pernah melihat Al-Quran sebagai sebuah buku ilmu pengetahuan. Iya, itu persoalan. Kalau dia melihat Al-Quran sebagai sebuah buku ilmu pengetahuan, dia akan sadar bahwa semua pemikiran tentang kemanusiaan yang muncul dari manusia itu merendahkan manusia itu sendiri. Wah, itu Gitu kan? Jadi gitu ya, para pemirsa IC Dream Zoom. Kalau terakhir saya, ini tidak untuk kita conversation kan, Huntington terakhir menulis bukunya adalah American Nationalism, Buawi American Nationalism. Sepertinya mereka juga masih, walaupun sudah berapa ratus tahun sekarang mereka, 250 tahun. Betul. Tahun ini 250 tahun. Nah, dalam rangka peringatan 250 tahun. Menarik ini, kemarin tuh saya baca, cuma saya belum baca secara detail. Ternyata Aceh dulu itu mengakui kemerdekaan Amerika, kerajaan Aceh. Iya. Ya, luar biasa kan? Nation. Aceh nih. Tadi karena jangan lupa Malahayati itu pernah menggempur habis-habisan British. Tapi enggak, selain British ada Spanyol. Spanyol ya? Iya, ada Hajar. British, Spanyol, Belanda. Gitu. Itu terjadi pada 1494 sampai dengan 1525 itu, Husno. Sebelum Amerika memerdekakan dirinya pada Juli 1876 gitu loh, 250 tahun gitu. Di dalam konteks itu jadi social capital kita ya, dari mulai isu keluarga, isu ya negara. Tapi maksud saya bagaimana community itu dikembangkan di kita ini menjadi sangat menarik, lesson learn-nya begitu ya. Nah, tadi juga Bang Nursi bahas tentang development, tapi kapan-kapan kita balik lagi ya, isu development dengan konsepnya Barat, konsepnya Amerika dalam konteks ini kan kita banyak sekali menggunakan American as a referensi kayak gitu kan. Apalagi kalau tadi bicara tentang Marshall Plan ya, Marshall Plan, development setelah Perang Dunia Kedua itu kan intinya adalah materialism. Nah, di sini sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kita juga harus melihat apa itu materialism ya, tidak hanya di dunia saja. Sementara kalau kita development di dalam konteks kita maju, itu kalau tadi ya peradaban kita, akhlak kita, ya, jadi attitudes kita itu yang sangat penting di dalam pengembangan semua lini ilmu pengetahuan. Ya di dalam konteks itu. Jadi akhlak, etik, norma, agama jangan ditinggalkan di dalam konteks itu. Kalau itu kita bisa mempertahankan, insya Allah kita akan selamat.
di dunia dan di akhirat. Amin, 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 amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam konteks itu saya pikir itu conversation kita yang panjang lebar, tapi pada intinya kita bisa melihat bagaimana the crumbling colossus of American Empire ya di dalam konteks itu. Tapi ternyata Amerika sudah bukan kasus Maduro yang terakhir, tapi sebetulnya Indonesia juga termasuk di tahun 60. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah kami kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 jam ya? jam 20. Hah? Enggak lah. Nanti dari 20. Oh iya, dahsyat. Panjang.